ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, dengarkan wasiat Allah Jalla Jalaluhu. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Oh, wasiat takwa sudah sering kita dengar. Ya, setiap Jumat kita terus disuruh bertakwa. Kenapa? Ahibati fillah, surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, jangan menghayal engkau masuk surga. Takwa bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya status yang dibuat dan dibikin oleh manusia, tapi takwa itu adalah bermuasal dari hati, berpancar dari kolbu, kemudian diamalkan dengan raga kita, mengingat Allah dan tidak melupakannya, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya, taat, patuh. Kita patuh sama aturan perusahaan, kita patuh dengan ketentuan yang dibuat oleh manusia, tapi Rabbul Alamin yang memberikan raga ini kepada kita, yang memberikan panca indera kepada kita. Terkadang kita meremehkannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian kecuali dalam kondisi Islam. Hadirin rahimakumullah, kita perlu mengenal diri kita. Siapa aku ini? Banyak manusia tersesat dalam kehidupan ini karena dia nggak kenal sama diri dia sendiri. Kita memiliki sifat-sifat yang buruk yang Allah udah kasih tahu sama kita. Kalau kita tidak pandai-pandai memperbaiki diri kita, maka kebinasaan yang menanti kita. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Perusahaan yang kita dirikan juga akan kita tinggalkan. Istri, anak, keluarga, sahabat, semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan sendirian, tanpa membawa apa-apa. Kata Allah Jalla Jalaluhu, yauma la yanfa'u mal wala banun. Akan datang suatu hari yang di sana tidak bermanfaat harta, kekayaan, pekerjaan, kekuasaan, jabatan. Nggak ada gunanya. Anak-anak kita nggak bisa bantuin kita. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari segala penyakit hati. Di antara penyakit manusia yang berurusan dengan penyakit hati, Allah sebutkan di surat Yunus ayat 12.
Kita sering buka Quran? Apakah kita masih membaca Al-Quran Karim? Petunjuk yang Allah turunkan? Kita memahami, mentadabburi, atau kita sudah mengabaikan Al-Quran Karim? Kita lebih suka membaca grup WhatsApp daripada membaca surat yang Allah kirimkan kepada kita. Apa kata Allah di surat Yunus ayat 12? Wa idza massal insana ad-dur da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Manusia nih kalau ditimpa oleh sesuatu yang membahayakan dia, ditimpa malapetaka, ditimpa penyakit, ditimpa kebangkrutan, di PHK, masa pandemi yang belum berakhir, tapi kita mulai melihat masa ini akan berubah. Iya, kita berharap pandemi ini pergi, tapi jangan sampai pandemi itu pergi bersama iman kita juga pergi. Ini manusia kalau sedang ditimpa musibah, bencana, da'ana, dia terus berdoa kepada kami. Dia memohon, dia datang ke masjid, dia di shaf pertama, di tengah malam dia bangun, dia puasa sunnah, terus dia berdoa memohon kepada Allah. Lijambihi, dalam kondisi dia rebahan dia berdoa, dalam kondisi dia duduk dia berdoa, dalam kondisi dia berdiri terus berdoa. Sampai kapan dia berdoa? Kata Allah, falamma kashafna anhu dhurrahu, ketika bencananya diangkat, ketika penyakitnya diangkat, kesembuhan diberikan, rizki dilancarkan. Yang awalnya di PKHK dia dapat bekerja kembali. Marra ka'anna lam yad'una ila dhurrin massa. Ka'an lam yad'una. Dia lewat seakan-akan gak pernah berdoa dia. Lupa dengan masa susah dia. Ketika Allah berikan nikmat, lupa sama Allah Jalla Jalaluh. Lupa dengan shaf pertama yang kemarin dia hadir di sana. Lupa dengan sepertiga malam akhir yang dia bermunajat, sehingga dia mulai berbuat maksiat kembali. Ahibati fillah, kalau pandemi ini berakhir, bukan berarti tidak akan datang pandemi yang lainnya. Kita sudah hidup lama di muka bumi ini. Kita tahu ada malam, ada siang, ada tangis, ada tawa. Maka jangan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Terus ketika engkau dalam kondisi yang menyenangkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau dalam kelapangan rizki, dalam kenikmatan. Kenalkan dirimu kepada Allah, terus berzikir kepada Allah, terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya berdoa kalau susah, jangan hanya beribadah ketika terkena bencana, ketika sakit gak berhenti dia mengatakan ya Allah, ya Allah. Tapi tatkala sehat, lisannya tidak lagi berzikir. Kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau sedang dalam kondisi lapang. Kita mulai akan keluar dari Covid, mulai kenalkan diri kita sama Allah. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan kenal sama kita tatkala kita susah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sarrahu an yastajiba Allah lahu inda syada'id, barang siapa yang ingin dikabulkan doa-doanya ketika dalam kesusahan, ketika dalam bencana, falyukthir du'a fir raha, hendaklah dia memperbanyak doa ketika sedang bersenang hati. Tapi kebanyakan orang kalau lagi seneng jalan-jalan, rekreasi, ya gak apa-apa rekreasi, yang penting halal. Tapi di tempat-tempat itu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika manusia ingat sama Allah di waktu senang,
tatkala datang bencana menimpa, Allah akan jaga keimanan kita, Allah akan selamatkan kita. Yakin, Allah tidak pernah ingkar janji. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus dan Fir'aun sama-sama di lautan. Iya, bagaimana Nabi Yunus tatkala dilemparkan ke lautan, ditelan oleh ikan paus. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia minta sama Allah. Dia tidak mengatakan aku nabimu, la. Dia mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau dari segala kekurangan. Inni kuntu minadh zalimin. Aku ya Allah yang termasuk orang-orang yang zalim. Sebagian kita kalau kena musibah bertanya-tanya, kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Aku kan taat sama Engkau, aku banyak sedekah, aku berbakti sama orang tua. Katakan, inni kuntu minadh zalimin. Kita yang Allah selamatkan Nabi Yunus, yang dalam bayangan manusia nggak mungkin akan selamat di dalam perut ikan berhari-hari. Tapi kata Allah Jalla Jalaluhu, falaula annahu kana minal musabbihin. Andai kata Nabi Yunus ini bukan termasuk yang dahulunya orang-orang ahli tasbih, ketika beliau senang di dunia, di muka bumi, niscaya dia akan berada di perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi karena di waktu senang dia bertasbih kepada Allah, ingat sama Allah, Allah jadi ingat sama dia ketika susah. Berbeda dengan Fir'aun, yang dia juga mendapatkan bencana di lautan. Apa kata Fir'aun tatkala dia mendapatkan bencana tersebut? Amantu, kata Fir'aun, aku beriman. Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang tidak Tuhan selain dia, yang beriman kepadanya Bani Israel. Fir'aun beriman di akhir hayatnya, dia mengatakan ini. Apakah bermanfaat ucapan Fir'aun itu, jemaah? Kata Allah Jalla Jalaluhu, al-an. Oh, Fir'aun mengatakan, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang Islam. Al-an, al-an. Oh, sekarang kau mengatakan itu. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelumnya engkau ahli maksiat. Ketika hidupmu senang, kau dosa terus yang kau lakukan. Engkau membuat kerusakan di muka bumi. Sekarang kau mau mengatakan beriman. Ahibati fillah, kematian itu datang tiba-tiba. Maka persiapkan diri kita. Dalam kondisi kita suka, kita terus berdoa sama Allah. Dalam kondisi kita berduka, Allah akan ingat sama kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, semua yang hadir di masjid ini mengaku muslim. Iya. Dan semua berharap masuk surga karena merasa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Bukankah ini kabar gembira? Tapi hadis ini belum selesai. Nabi mengatakan, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Semua umat Nabi dijamin masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Para sahabat heran, mungkinkah ada orang yang enggan masuk surga? Maka mereka mengatakan, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga itu, siapa? Beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat sama aku, yang patuh sama aku, bukan hanya ngaku-ngaku menjadi umatku,
tapi dia taat patuh sama aku, dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang bermaksiat kepada aku maka dia yang enggan masuk surga. Maka ahibati fillah, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laksanakan perintah Nabi, jauhi larangannya, tegakkan sunnahnya, sebarkan kepada seluruh umat manusia. Kita bawa sebanyak-banyaknya keluarga kita untuk bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam di telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menunggu kita di telaganya. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa mendekat ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk dari mereka. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di hari Jumat ini ada waktu yang mustajab untuk berdoa memohon kepada Allah azza wa jalla. Sebagian ulama berpendapat waktu itu di antara duduknya imam khatib tadi sampai sholat itu selesai. Waktu yang kedua adalah setelah sholat asar, di akhir waktu asar. Maka hendaklah kita memperbanyak doa hari ini, memohon kepada Allah untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.